Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nama saya Ana Sadiatus Shalihah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga 3 semester 2. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Di sini saya melaksanakan tugas ujian tengah semester dari dosen saya Bapak Ahmad Sofyan SHIMH selaku dosen mata kuliah Fikih Ibadah. Di sini tugasnya dalam bentuk video presentasi dan judul saya adalah pandangan ulama tentang batas minimal membasuh kepala. Batas minimal membasuh kepala saat wudhu adalah membasuh sebagian kecil dari kepala seperti bagian depan atau atas kepala. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa pendapat masyhur kami adalah batas minimal membasuh kepala adalah dengan melakukan sesuatu yang bisa disebut membasuh kepala meski hanya sedikit. Sementara itu ada 3 pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, yaitu berpendapat bahwa batas minimal membasuh kepala dalam wudhu adalah membasuh setidaknya 1/4 bagian kepala. Sekurangnya 3/4 kepala, dan ada juga yang bilang seukuran 3 jari kali 3 jari, dan ada yang bilang seukuran ubun-ubun. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa separuh kepala diriwayatkan dari Malik, ya, dari Imam Malik. Kalau Imam Malik, menurut Imam Malik, batas minimal membasuh kepala dalam wudhu adalah membasuh sebagian kecil dari kepala setidaknya sebesar ujung jari telunjuk. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa separuh kepala diriwayatkan dari Malik, Ahmad Al-Muzani, seluruh kepala menurut pandangan mereka yang masyhur. Muhammad bin Salamah dari kalangan sahabat Malik berpendapat bila seseorang meninggalkan bila seseorang meninggalkan seukuran sepertiga kepala, maka hukumnya boleh. Ini juga salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Yang mewajibkan mengusap seluruh kepala didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa amsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu. Quran surah Al-Maidah ayat 5 ayat 6. Mereka menyatakan bahwa huruf ba menunjukkan makna melekat sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, waliyatafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Selain itu diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengusap keseluruhannya, juga dikiaskan pada tayamum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka usaplah wajahmu. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dalam hal ini wajib menyeluruh. Para sahabat kami berdalil bahwa mengusap itu berlalu untuk
Para sahabat kami berdalil bahwa mengusap itu berlalu untuk sedikit atau banyak. Disebutkan dalam kitab sahih bahwa Nabi Muhammad SAW mengusap ubun-ubun dan hal ini menghalangi wajibnya mengusap secara menyeluruh dan menghalangi pembatasan seperempat, sepertiga atau separuh kepala karena ubun-ubun kurang dari seperempat kepala. Dengan demikian dapat diketahui bahwa batasan wajib mengusap kepala adalah seperti yang dijadikan pegangan oleh Imam Huraiman Haramain dalam kitabnya Al-Asalib tentang perbedaan pendapat bahwa mengusap bila disebut yang difahami adalah mengusap secara mutlak tanpa adanya syarat menyeluruh. Dalil lainnya, Nabi SAW mengusap ubun-ubun saja. Riwayat ini tidak mengkhususkan ubun-ubun sebelah mana dan menghalangi pembatasannya dari tempat lain. Hal itu menunjukkan bolehnya mengusap secara mutlak, berkenaan dengan pernyataan mereka bahwa huruf ba menunjukkan arti melekat. Ishaq ditanggapi oleh para sahabat kami. Kami tidak menerima bahwa ba dalam ayat ini menunjukkan arti melekat, tapi yang benar adalah menunjukkan makna bagian. Maka menukil penjelasan ini dari sebagian orang Arab, sekelompok di antara mereka menyatakan bila huruf ba masuk pada kata kerja yang memerlukan objek dengan sendirinya. Huruf ba tersebut menunjukkan arti bagian seperti firman Allah SWT, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Para sahabat kami berkata, berdasar penjelasan ini, antara ayat dan hadis tadi bisa dikompromikan. Mengusap seluruh kepala yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagian besar waktu itu menunjukkan keutamaannya. Sementara beliau hanya membasuh sebagian saja pada suatu waktu itu menunjukkan boleh diusap seperti itu. Kias terhadap tayamum yang mereka kemukakan bisa ditanggapi melalui dua hal, yaitu pertama, sunnah menjelaskan bahwa mengusap cara yang diharuskan dalam tayamum adalah menyeluruh, sementara mengusap kepala dalam wudhu hanya sebagian. Asy-Syafi'i oh, Asy-Syafi'i membedakan di antara keduanya dalam Mukhtasar Al-Muzani. Sebagian berikut mengusap kepala adalah pokok sehingga menjadi acuan dalam menghukum teksnya, sementara tayamum adalah pengganti dari mengusap kepala sehingga yang menjadi acuannya adalah hukum penggantinya. Apabila ada yang mengatakan pembedaan tersebut tidak benar pada kasus mengusap sepatu, maka dapat dijawab bahwa penjelasan tentang sebab itu mengharuskan sepatu harus diusap secara menyeluruh. Tapi hal itu tidak dilakukan karena dua hal, yaitu ijma menyatakan tidak wajib mengusap seluruh bagian sepatu. Para ijma menyatakan tidak wajib mengusap seluruh bagian sepatu.
eee, mengusap seluruh bagian sepatu bisa merusak sepatu, padahal mengusap sepatu itu didasarkan untuk memperingan. Oleh karena itu, mengusap sepatu hukumnya dibolehkan padahal yang bersangkutan mampu untuk membasuh kaki. Lain halnya dengan tayamum. Pernyataan Ibnu Qash dan yang sependapat bahwa disyaratkan untuk mengusap 3 helai rambut seperti mencukur sesuai ihram ditanggapi oleh para sahabat kami bahwa yang diharuskan dalam mencukur adalah rambut dan perkiraan redaksi ayatnya adalah cara mencukur rambut kepalamu. Rambut syar ada kalanya berbentuk jamak seperti yang dikemukakan oleh pakar tata bahasa dan ilmu syaraf itu benar. Bentuk jamak minimal jumlahnya 3, tidak seperti mengusap tidak tidak seperti mengusap karena mengusap tidak ada kaitannya dengan rambut dan kata kerja membasuh berlalu untuk suatu yang sedikit. Pembedaan ini masyhur. Di antara yang menyebut hal itu secara intinya adalah Imam Al-Haramain dan Al-Mutawalli. Para sahabat kami sepakat menyatakan lemahnya pendapat Ibnu Al-Qash. Imam Haramain berkata itu salah karena cakupan secara menyeluruh sudah gugur dan perkiraan sudah tidak berlaku. Dengan demikian cukup dengan sesuatu yang bisa disebut oleh kata benda. Ar-Rafi' berkata, apakah pernyataan Ibnu Qash khusus untuk mengusap rambut ataukah cukup dalam membasuh kulit dan disyaratkan mengusap seukuran 3 helai rambut? Pernyataan para penukil mengisyaratkan kedua kemungkinan tersebut dan yang kuat adalah kemungkinan pertama. Asyirazi berkata, dianjurkan mengusap seluruh kepala, yakni mengambil air dengan kedua telapak tangan lalu dibuang. Jadi Asyirazi ini berkata kalau mengusap kepala itu mengambil air dengan kedua telapak tangan lalu dibuang. Jadi airnya dibuang itu baru langsung diusap gitu. Lalu ujung jari telunjuk kanan diletakkan ke ujung jari telunjuk kiri, kemudian diletakkan di bagian depan kepala begini, bagian belakang dari kepala dan meletakkan jari jempol ke pelipis. Setelah itu keduanya ditarik ke belakang hingga ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Hal ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Zaid yang menyebutkan tata cara wudhu Rasulullah SAW bahwa beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya ke bagian depan ke belakang, dimulai dari bagian depan kepala lalu ditarik ke belakang hingga tengkuk. Jadi tengkuk itu dari sini ya, tengkuk itu dari sini. Mengingat tempat-tempat tumbuhnya rambut berbeda. Jadi beda ya. Maksudnya ini membasuh kepala tuh yang membasuh kepala beda. Membasuh rambut tuh beda lagi. Pembahasannya ya atau bahasanya tuh beda. Mengingat tempat-tempat tumbuhnya rambut berbeda, maka saat melakukannya rambut diusap menuju tengkuk dan diusapan berlaku pada rambut bagian luar dan saat membalikkan usapan saat kembali ke depan menutupi bagian yang belum terus. Penjelasannya
Hadis Abdullah bin Zaid tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksinya. Sementara dalam kitab Sahihain terdapat tambahan setelah perkataan Abdullah, kemudian keduanya tarik ke tengkuk, lalu dikembalikan ke tempat semula. Penulis ini tidak menyebutkan tambahan ini, padahal seluruh harusnya disebut untuk melengkapi dalil seluruh penjelasan yang dikemukakan. Abdullah bin Zaid ini adalah perawi hadis salat istisqa yang tertera dalam Al-Mu'adzadzah di permulaan bab ragu-ragu dalam talak. Dia adalah Abdullah bin Zaid bin Hasim di Ansari Al-Mayazini Al-Madani. Ibunya bernama Umarah Al-Ansyariyah. Bersama ibunya Abdullah Zaid turut serta dalam perang Uhud bersama Rasulullah SAW. Para sahabat kami sepakat hukum mengusap seluruh kepala dianjurkan berdasarkan hadis ini dan hadis lain serta sebagai langkah untuk menghindari perbedaan pendapat ulama. Tata cara mengusap kepala yang disebutkan penulis tadi sepakat dianjurkan berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid di atas dan inti yang telah kami sebutkan. Ada sahabat kami berkata, mengusap dari bagian depan kepala hingga belakang, lalu kembali lagi ke depan, dihitung sekali usapan. Tidak seperti contohnya sa'i antara Safa dan Marwah, karena pergi dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali sa'i. Dan dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali sa'i berdasarkan pendapat. Jadi tidak sama hitungannya seperti sa'i. Kalau sa'i, Safa, Marwah ke Safa dihitung 1, terus dari Safa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 1. Tidak. Jadi kalau masuk kepala yang pendapat sahabat ini, dari depan ke belakang ke depan, itu baru dianggap 1. Bukan yang depan ke belakang 1, belakang ke depan, bukan seperti itu ya. Kalau dalam pendapat ini, para sahabat kami tidak sama seperti sa'i yang dihitung 1 kali 1 kali. 1 jalan 1 kali, 1 jalan. Tidak ya. Harus 1 putaran baru dianggap 1 kali. Berdasarkan pendapat yang kuat, tidak seperti dikemukakan oleh Abu Bakar Syairafi dan lainnya. Perbedaannya seperti yang disinggung oleh penulis yaitu sempurnanya 1 kali usapan tidak mencakup seluruh rambut kecuali dengan mengusap ke belakang lalu ditarik kembali ke depan. Karena mengusap kembali ke depan bisa menutupi bagian rambut yang belum terusap saat mengusap ke belakang kepala. Tidak seperti sa'i karena menempuh jarak secara penuh terhitung saat pergi. Para sahabat kami berkata, anjuran untuk mengusap balik ke depan hanya untuk yang berambut lurus. Sementara yang tidak berambut atau yang mengundul rambut dan hanya tumbuh sedikit tidak dianjurkan untuk mengusap balik ke depan karena hal itu tidak ada gunanya. Jadi banyak pendapat ya. Di antara yang menegakkan hal ini adalah Al-Qaffal Asy-Sya'idailani, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali, Al-Mutawalli, Al-Baghawi, penulis Al-Uddah, dan lain orang yang berambut banyak dan dipintal juga tidak dianjurkan untuk mengusap balik ke depan
Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Haramain Ar-Ruyani dan penulis Al-Uddah, Qofwal Al-Baghawi dan lainnya berkata, apabila seorang mengusap balik ke depan di mana yang bersangkutan tidak dianjurkan melakukan seperti itu, maka usapan balik tersebut tidak dihitung sebagian usapan kedua karena akhirnya sudah terpakai untuk usapan seluruh bagian kepala. Imam Al-Haram berkata, andai seseorang mengusap bagian depan kepala lalu mengusap bagian depan lain, maka itu tidak dihitung sebagai pengulangan, tapi hanya sebagai usaha untuk mengusap secara menyeluruh, dan mengusap secara menyeluruh itu sunnah tersendiri. Tidak termasuk dalam pengusapan ulang dan mengembalikan tangan dari tengkuk ke ubun-ubun, termasuk pengusapan secara menyeluruh. Pertama, Asy-Syafi'i menyebutkan dalam Mukhtasar Al-Muzani, aku senang orang meniti seluruh bagian kepala dan kedua pelipisnya. Seperti itulah pendapat Asy-Syafi'i. Penulis Al-Luhawi, Al-Mawardi, dan lainnya menyatakan bagi yang menganggap pelipis termasuk bagian dari kepala, menurut Asy-Syafi'i itu bertujuan agar seluruh bagian kepala terusap, sementara menganggapnya termasuk bagian dari wajah. Menurut Asy-Syafi'i, agar permulaan usapan dari kedua pelipis tersebut sebagai langkah berhati-hati dan mengusap seluruh bagian kepala, karena apabila yang bersangkutan tidak melakukan seperti itu, berarti meninggalkan bagian permulaan kepala dan tidak diusap. Kedua, apabila seseorang mengusap seluruh kepala, ada dua pendapat masyhur yang dikemukakan para sahabat kami. Dalam hal ini di berbagai kitab fikih dan usul fikih, pendapat yang terkuat menyatakan yang diwajibkan adalah bagian yang termasuk dalam arti mengusap, sementara sisanya sunnah. Pendapat lainnya menyatakan bahwa seluruhnya wajib. Mengacu pada pendapat ini, maka hukumnya sama dengan hukum sifat menebus kafarat sumpah. Sifat manapun yang dilakukan, tetapkan hukumnya wajib. Kelompok sahabat kami menyatakan ada dua pendapat bagi orang yang mengusap sekali saja. Sementara orang yang mengusap dari depan ke belakang lalu kembali lagi ke depan seperti biasanya, selain usapan pertama hukumnya sunnah, mayoritasnya menyatakan dua pendapat dan mereka tidak membedakan. Kasus seperti ini banyak padanannya. Di antara bila seseorang memperlama berdiri dalam sholat, ruku atau sujud lebih dari ukuran yang diwajibkan, apakah semuanya diwajibkan ataukah ukuran sebentar yang ada mencakupi? Ada dua pendapat dalam hal ini. Contoh lain adalah apabila seorang mengeluarkan zakat 1 dari 5 ekor unta, apakah yang wajib dia keluarkan zakatnya dari 5 ekor tersebut ataukah keseluruhannya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Penulis menyebutkan masalah ini dalam bab zakat. Contoh lainnya adalah apabila seorang bermazar untuk menyembelih kambing, lalu ia menyembelih unta, maka hal itu sudah mencakupi nazarnya. Permasalahannya, apakah yang diwajibkan keseluruhannya atau sepertujuhnya sementara sisanya sunnah? Dalam hal ini adalah dua pendapat. Penulis menyebutkan masalah ini dalam bab nazar. Yang benar diwajibkan adalah ukuran yang mencukupi. Dari sini terlihat manfaat kedua pendapat dalam hal membantu kepala. Memperlama ruku dan sujud. Manfaatnya adalah memperbanyak pahala karena pahala wajib lebih banyak dari pahala sunnah.
Manfaat lain adalah terlihat dalam masalah zakat bila ditarik kembali bila seseorang membayar zakat terlalu ini kemudian terjadi sesuatu yang mengharuskannya untuk menarik kembali zakatnya. Dalam hal ini, ia berhak menarik kembali bagian yang diwajibkan tidak pada bagian yang sunnah. Selain itu, manfaatnya juga terlihat dalam masalah nazar. Yang bersangkutan boleh memakan binatang kurban dan sembelihan sunnah. Bukan binatang kurban dan sembelihan yang diwajibkan. Menurut pendapat yang kuat, demikianlah ringkasan masalah di atas dan akan kami jelaskan kembali di bab yang tersendiri. Contoh-contohnya masih ya. Penulis At-Timmah dalam bab tata cara salat dan bermisah bacaan menuturkan asas perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah kedua pendapat tentang wakosh zakat apakah dispensasi atau berkenaan dengan kewajiban. Allah alam. Ketiga, ungkapan penulis ini permasalahan yang tadi ada tiga ya. Ini yang ketiga, ungkapan penulis ujung kedua jari telunjuk. Jari telunjuk adalah jari setelah jari jempol. Dalam bahasa Arab disebut dengan sababah, celaan, karena jari ini dipakai menunjuk saat mencela. Sedangkan ibham adalah ibu jari. Kata ibham adalah kata ma'rifah definitif dan mu'annas ibn Haruf dalam Syarh Al-Jamil menyebutkan status mudzakkar untuk kata ibham adalah dialek yang jarang dan sedikit. Bentuk jamaknya adalah abahim mengikuti pola kata akabir. Al-Jauhari menyebutkan abahim dengan ya qafah berakhir alif maqasyarah. Asy-Syirazi berkata, apabila seorang memiliki sehelai rambut lalu diusap, maka itu sudah mencukupi, dan apabila ia mengusap kulitnya, maka itu juga mencukupi karena semuanya disebut halal. Jadi di atas bahwasanya rambut itu membasuh tiga helai itu tidak sama seperti membasuh kepala ya. Pilihan antara mengusap rambut atau kulit yang dipastikan oleh penulis ini benar dan masyhur. Jumhur ahli fikih yang memastikan hal itu, diantaranya Al-Qadi Hasan Al-Fawrani, Imam Al-Haramain Al-Ghazali, dan di dalam Al-Basit Al-Mutawali, Al-Baghawi Al-Ashashi dalam Al-Mu'tamad dan lainnya. Penulis Al-Bayan mengabarkan bahwa ini adalah pendapat mayoritas sahabat-sahabat kami, sementara yang lain seperti Syekh Abu Hamid Bandanji, Al-Mahamili, dan Al-Jurani, dan penulis Al-Uddah menyatakan bila di sebagian kepala seorang ada rambutnya, sementara di bagiannya tidak ada, maka ia berhak memilih antara mengusap rambut atau kulit kepala. Nah, dan apabila di kepalanya ada rambut, maka ia harus mengusap rambut itu. Itu dianggap tidak cukup apabila hanya membasuh kulitnya saja, karena yang diwajibkan untuk diusap beralih dari kulit ke rambut, dan sebab yang bersangkutan memiliki rambut. Oleh karena itu, ia tidak boleh hanya dengan mengusap kulit yang ada di balik rambut. Ini seperti halnya apabila yang bersangkutan membasuh kulit di balik jenggot, lebat sementara jenggotnya tidak dibasuh, itu tidak sah. Demikian yang dipastikan oleh para sahabat kami dalam hal ini. Sementara itu Asy-Syarjasti menuturkan pendapat lain yang menyatakan sah dan mencukupi dalam kasus jenggot tidak apa-apa. Jenggot karena yang diwajibkan adalah membasuh wajah. Wajah adalah seluruh bagian muka yang terlihat saat
bertatap muka dan saat itu yang terlihat adalah jenggot, bukan kulit di baliknya. Sementara kepala adalah bagian yang ada di atas dan kulit atas. Ahli bahasa terjemah ijma menilai orang yang mengusap kulit kepala sama dengan mengusap kepala. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini ada beberapa pendapat. Pertama, kulit cukup dibasuh saja pada kedua kasus, kepala dan jenggot. Yang kedua, tidak cukup. Dan yang ketiga, inilah pendapat yang kuat bahwa itu mencukupi untuk kepala, tidak untuk jenggot. Asyiraja berkata lagi, apabila yang bersangkutan memiliki jambul di bagian bawah kepala, kemudian mengusap bagian tersebut, maka hukumnya tidak mencakupi, karena bagian itu tidak disebut kepala. Apabila ia memiliki rambut lurus dan terurai dari tempat tumbuhnya rambut, tapi tidak menjalur ke bawah dari tempat wajib, lalu ia membasuh ujung-ujungnya saja, maka sudah mencukupi. Karena itu sudah termasuk kepala. Di antara para sahabatnya ada yang menyatakan tidak mencukupi karena membasuh rambut di luar tempat tumbuhnya seperti ujung jambul, dan usapan tersebut tidak dinilai apapun. Penjelasannya, rambut pintasan ke belakang tengkuk dalam bahasa Arab disebutkan dengan azabah, bentuk jamaknya adalah zawaib. Apabila seorang mengusap rambut yang berada di bawah tempat wajib, maka itu tidak mencakupi. Asy-Syafi'i menyebutkan hal itu adalah dan disepakati oleh para sahabat kami. Dalilnya sudah disebutkan oleh penulis, apabila yang bersangkutan minimal ujung rambutnya yang terurai dan berada di luar tempat wajib, lalu diikat di bagian tengah kepala dan diusap. Maka usapan itu tidak mencukupi. Asy-Syafi'i menyatakan hal itu dalam dan disepakati oleh para sahabat kami. Apabila ada yang mengatakan apa bedanya dengan orang yang memangkas rambut saat haji, karena memangkas rambut saat haji boleh dilakukan pada bagian bawah rambut yang berada di luar tempat wajib, maka dapat dijawab seperti yang dikemukakan Syekh Abu Hamid di akhir masalah jenggot yang terurai. Jawaban serupa juga dikemukakan oleh sebagian sahabat kami bahwa yang wajib dalam mengusap adalah yang berkaitan dengan kepala. Kepala adalah bagian atas badan, sedangkan bagian bawahnya yang berada di luar tempat wajib tidak disebut kepala. Diwajibkan dalam mencukur rambut saat haji berkenaan dengan rambut. Sebagian buktinya bila seorang tidak memiliki rambut, kewajiban mencukur rambut gugur. Tidak seperti mengusap kepala saat wudhu. Apabila kewajiban berkenaan dengan rambut, berkenaan dengan rambut meski panjang tetap saja disebut rambut kepala. Berkenaan dengan kasus seseorang yang mengusap rambut terurai yang berada di luar tempat tumbuhnya namun masih berada di tempat wajib, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang kuat menyatakan bahwa itu sudah mencukupi berdasarkan kesepakatan dan para sahabat. Yang kedua, itu tidak mencukupi, dan inilah redaksi pernyataan Asy-Syafi'i dan Al-Aum. Di dalam kitabnya Asy-Syafi'i menyatakan apabila seorang mengusap sebagian kecil rambutnya yang berada di tempat tumbuhnya rambut tersebut, sementara rambut itu sudah dihilangkan dari tempatnya tumbuh, maka itu tidak mencakupi karena rambut tersebut berada di luar tempat tumbuhnya. Itu sama halnya dengan selendang. Demikianlah redaksi pernyataan Syafi'i. Syekh Abu Hamid dan Mahamili menakwilkan redaksi tersebut bahwa apabila rambutnya terurai dan berada di luar tempat wajib, kemudian dipintal di bagian tengah kepala, penakwilan ini kuat. Perlu diketahui permasalahan tentang rambut yang berada di luar tempat tumbuhnya, tapi apabila dipanjangkan tidak keluar dari tempat wajib. Bila rambutnya ikal, sekiranya jika bagian yang diusap dibentangkan akan keluar dari tempat wajib,
Menurut jumhur, tempat tersebut tidak boleh diusap. Jumhur sepakat akan hal ini. Di antaranya memastikan pendapat ini adalah Abu Muhammad Jawaini dalam kitabnya yang berjudul Al-Furu' dan ayahnya Imam Al-Haramain Al-Ghazali Al-Mutawali dan beberapa jamaah lainnya. Al-Qadi Hasan meriwayatkan pendapat lain dalam hal ini, namun pendapat ini janggal dan lemah karena sama seperti masalah konde di tengah kepala. Asy'ari berkata, apabila di atas kepala seorang ada selendang dan tidak ingin melepasnya, maka ia mengusap ubun-ubunnya dan mengusap selendangnya agar merata berdasarkan riwayat Mughirah bahwa ketika Nabi SAW wudhu, beliau mengusap ubun-ubun dan bagian atas selendang. Apabila hanya sebatas mengusap selendang saja tidaklah mencukupi karena selendang bukan kepala. Di samping itu, kepala adalah bagian yang tidak ada sulitnya untuk diusap air sehingga tidak boleh hukumnya membasuh penghalang yang terpisah seperti wajah dan tangan. Penjelasannya, hadis Mughir ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya Al-Ihwal Mughirah telah dijelaskan sebelumnya di awal bab ini. Ungkapan penulis samping itu, kepala adalah bagian yang tidak ada sulitnya untuk diusapi air, tidak mencakup pembalut tulang yang patah. Penghalang yang terpisah tidak mencakup mengusap rambut kepala. Para sahabat kami berkata, apabila seorang mengenakan selendang dan tidak ingin melepasnya karena atau tanpa uzur, maka ia dianjurkan mengusap ubun-ubun secara keseluruhan. Ia bahkan dianjurkan untuk meneruskan usapan ke selendang bagian selendangnya dipakai pada saat suci atau saat berhadas. Demikian juga hukum benda yang ada di atas kepala wanita. Apabila yang bersangkutan hanya sebatas mengusap selendang saja dan tidak mengusap kepala sama sekali, hukumnya tidak mencukupi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara kami. Ini adalah mazhab mayoritas ulama. Seperti itulah yang dituntutkan oleh Al-Khattabi dan Al-Mawardi dan dari sebagian besar ulama. Ibnu Al-Munzir meriwayatkan pendapat dari Urwah bin Az-Zubair, Asy-Sya'bi, An-Nakawi, Qasim Malik, dan kaum Nasionalis. Sementara ini yang lain meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, dan Jabir radhiyallahu anhu. Sekelompok ahli fikih menyatakan hukumnya boleh hanya sebatas mengusap selendang saja seperti yang dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auzi, Ahmad, Abu Thawr, Ishaq, Muhammad bin Jarir, dan Daud. Sementara itu, Ibnu Munzir berkata di antara sahabat hanya membasuh selendang saja Abu Bakar As-Siddiq. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Amr, Anas bin Malik, dan Abu Umamah diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas, Abu Ad-Darda, Umar bin Abdul Aziz, Makhlul Hasan, Qatadah, Al-Auzi, Ahmad Ishaq, dan Abu Thawr. Sebagian dari mereka mensyaratkan selendang harus dipakai dalam keadaan suci. Sebagian lain mensyaratkan sebagai selendang harus berada di bawah leher. Dan sebagian lainnya tidak memberi syarat apapun seperti itu. Bagian yang memperbolehkan hal itu didasarkan pada hadis Bilal radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap sepatu dan selendang. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Ammar bin Umayyah, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengusap selendang dan sepatu. Hadis riwayat Bukhari.
Diriwayatkan dari Sauban, ia berkata, Rasulullah SAW telah mengutus pasukan. Mereka kemudian terserang udara dingin saat mereka tiba di hadapan Rasulullah. Beliau memerintahkan mereka untuk mengusap selendang dan sepatu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Para sahabat berkata, karena tempat tersebut adalah bagian kepala yang kewajiban membasuhnya tidak dilakukan dalam tayamum, oleh karena itu, hukumnya boleh mengusap pembatas yang menghalangnya seperti kaki yang ada di balik sepatu. Para sahabat kami berdalil pada firman "Wamsahu bi ru'usikum" di Quran surah Al-Maidah ayat 6. Selain selendang bukan kepala juga karena kepala adalah bagian tubuh yang dibersihkan dengan cara diusap, bukan penutupnya yang diusap seperti lain halnya wajah dan tangan saat tayamum karena hal itu disepakati. Alasan lainnya karena kepala adalah bagian tubuh yang tidak ada sulitnya untuk diusap air pada umumnya sehingga tidak boleh bila diusap penghalangnya terpisah dari kepala, bukan bagian dari kepala. Seperti halnya tangan yang ada dalam sarung, tangan dan wajah yang ada di balik penutup kepala dan cadar. Jawaban terhadap hadis-hadis yang mereka gunakan sebagai dalil seperti yang dikemukakan oleh Al-Khattabi, Al-Baihaqi, dan ahli hadis lain, serta seluruh sahabat kami di dalam kitab-kitab fikih disebutkan secara ringkas, maksudnya mengusap ubun-ubun dan selendang bahwa sunnah mengusap kepala secara tegas dalam hadis Mughirah yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu juga yang disebutkan dalam hadis Bilal bahwa Nabi SAW mengusap sepatu, ubun-ubun dan selendang. Al-Baihaqi berkata, sanad riwayat ini hasan. Diriwayatkan dari Ahmad, ia berkata, ketika aku melihat Rasulullah SAW wudhu, beliau menggunakan selendang khotariyah. Beliau kemudian memasukkan tangan di bawah selendang, lalu mengusap bagian dengan kepala depan kepala dan beliau tidak melepas selendang. Hadis riwayat Abu Dawud. Khotariyah adalah sejenis selendang yang terbuat dari wol. Al-Khattabi berkata ada merah-merahnya. Apabila ada yang mengatakan bagian penakwilan seperti ini dibenarkan dan bagaimana perawinya dituduh membuang sebagian isi redaksi yang di dalam sal ini, maksudnya ubun-ubun, seperti itu, maka dapat dijawab bahwa Al-Quran menyebutkan wajib mengusap kepala dan banyak hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa mengusap ubun-ubun bersamaan dengan selendang, sedangkan sebagiannya hanya menyebutkan mengusap selendang saja, tidak menyebut ubun-ubun. Dengan demikian kemungkinan sama dengan hadis-hadis lain dan kemungkinan juga tidak sama. Dalam ini lebih baik diartikan sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Para sahabat kami berkata, adanya sebagian perawi hadis tidak menyebut ubun-ubun karena mengusap ubun-ubun sudah lumrah dan maklum. Yang penting adalah penjelasan yang benar mengusap selendang. Al-Khattabi berkata, landasannya adalah Allah SWT mewajibkan mengusap kepala dan hadis tersebut kemungkinan bisa ditakwilkan oleh karena itu sesuatu yang muhtamal, hal yang masih bisa diinterpretasikan. Menurut Al-Khattabi, seperti inilah pendapat para sahabat dan mengkiaskan selendang dengan sepatu adalah kias yang mustahil karena sepatu sulit dilepas sementara selendang tidak.
Pada ulama Maliki, batas final membasuh kepala dan wudhu adalah membasuh bagian kecil dari kepala, sedangkan sebesar ujung jari telunjuk. Perbandingan pandangan ulama Syafi'i membasuh bagian kecil kepala dengan sebesar ujung jari. Ulama Hanafi membasuh dengan seperempat bagian kepala. Ulama Maliki membasuh bagian kecil kepala dengan seperempat ujung jari telunjuk. Kesimpulannya, memahami perbedaan pandangan, mengetahui perbedaan pandangan di antara ulama empat mazhab, membantu umat muslim memilih pendapat yang paling sesuai dengan keyakinan dan praktek mereka. Pentingnya kekhusyukan, membasuh kepala dengan hati yang khusyuk dan niat yang lurus adalah lebih penting daripada memperhatikan batas minimal. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan ini dapat diterapkan dalam melaksanakan wudhu yang lebih baik dan memastikan kebersihan serta kekhusyukan dan beribadah. Mungkin yang saya sampaikan, materi saya bisa dipahami oleh para penonton. Nah, mungkin banyak kekurangan dalam cara saya untuk menyampaikan, dan saya semoga bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Mungkin sampai sini aja video yang saya buat, dan materinya juga sudah terbaca semua. Semoga materi yang saya sampaikan mendapat manfaat bagi penonton dan buat saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.